Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwati wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, insya Allah hanya dalam hitungan hari kita akan kedatangan tamu agung yang penuh kemuliaan. Kehadirannya sangat ditunggu-tunggu dan dinantikan. Keberadaannya merupakan limpahan rahmat dan ampunan, dan kepergiannya seringkali menyisakan penyesalan dan kesedihan. Ialah Ramadan, bulan penuh keberkahan. Maka sangat disayangkan jika umat Islam tidak mau mengambil kesempatan untuk menyambutnya dengan ibadah dan amal soleh yang dimaksimalkan. Begitu mulianya bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Allah melakukan sesuatu di bulan ini yang tidak pernah Dia lakukan di bulan-bulan yang lain. Begitu istimewanya bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dan sabda beliau didengar oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan juga hadis ini dituliskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau, yang berbunyi, idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana. Kata Nabi SAW, jikalau telah datang awal malam pertama daripada bulan Ramadan, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suffidatis syayatinu wa maradatul jin. Yang pertama, setan-setan dibelenggu, ya. Dan bahkan maradatul jin, jin-jin yang menjadi pembesar kejahatan itu pun juga dikunci dan dibelenggu, ya, diikat. Kemudian yang kedua yang Allah lakukan adalah, ya, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, ya, pintu-pintu neraka semuanya ditutup, ya, dan tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwasannya pintu neraka itu berjumlah 7 pintu, seperti yang disebutkan di dalam Quran surah Al-Hijr. Ya, ada 7 pintu, semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun. Kebalikannya, pintu surga yang berjumlah 8 buah, ya, semuanya dibukakan selebar-lebarnya. Semuanya dibuka, ya, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Kemudian wa yunadi munadin, ya, ada malaikat yang menyeru,
ketika di awal malam pertama bulan Ramadan, malaikat menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Ya. Malaikat memberikan pernyataan, ya, seolah ini menjadi, ya, moto dari awal bulan Ramadan. Wahai orang-orang yang suka melakukan kebaikan, aqbil, terimalah Ramadan. Karena Ramadan ini akan menjadi, ya, ladang pahala bagi orang yang senantiasa atau selalu melakukan kebaikan. Ya, wa ya baghiyasy syarr, seruan dari malaikat yang berikutnya, dan bagi orang-orang yang suka berbuat keburukan, yang di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bulan Jumadah Tsaniyah, Jumadah Ula, Rabiul Tsani dan Rabiul Awal dan seterusnya, sebelum bulan Ramadan diisi dengan keburukan-keburukan terus, maka malaikat mengingatkan, wa ya baghiyasy syarr, orang yang suka berbuat keburukan, aqsir, berhentilah dari kemaksiatan tersebut. Hormati bulan Ramadan. Ya. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya, beliau bersabda, dan Allah memiliki hamba-hamba yang akan terus dibebaskan daripada api neraka. Ya. Artinya bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala agar terbebas daripada api neraka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembebasan api neraka itu tidak khusus pada Lailatul Qadar saja, tidak khusus pada malam-malam ganjil saja, tidak khusus pada 10 hari terakhir, tidak khusus pada 20 hari terakhir, namun itu terjadi wazarika kullalailatin, terjadi di setiap malam pada bulan Ramadan. Masya Allah wa tabarakallah, maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitu murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Ini merupakan kemuliaan, ya, yang dapat kita ketahui dari Nabi SAW tentang bulan Ramadan. Ya, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan dibukakan pintu-pintu surga. Sebagian melihat, ya, hadis ini secara zahir, secara tekstual, yang memang betul dibuka. Ya, tapi sebagian lain melihat, ya, dari konteks hadis tersebut yang dimaksud adalah bukan secara makna zahir. Artinya adalah pintu-pintu surga itu begitu banyak. Ya, ada pintu sholat, ada pintu puasa yang disebut dengan Ar-Rayyan, pintu jihad, ya, ada pintu sedekah, ya, ada pintu haji, ya, dan lain sebagainya. Yang mana pintu-pintu tersebut, ya, akan didapat ketika seseorang banyak beramal soleh. Dan ketika kita melakukan amal soleh yang banyak, baik puasa, baik sholat, maka insya Allah akan diseru dan dipanggil dari berbagai pintu surga. Ya. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka ketika bulan Ramadan, artinya Allah berikan kemudahan bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan. Itulah kenapa kita menyaksikan, ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh kaum mukminin ketika di bulan Ramadan. Begitu juga di bulan Ramadan ditutup pintu neraka, artinya betapa banyak akan kita saksikan kaum mukminin yang mulai bertaubat, yang mulai menghentikan aktivitas maksiatnya yang sebelumnya dilakukan di luar bulan Ramadan, ya. Karena memang pintu neraka ditutup, artinya kesempatan untuk berbuat maksiat itu lebih kecil ketika berada di bulan Ramadan. Ya. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah sekarang adalah, ya, sebenarnya bukan 1-2 kali kan kita berinteraksi dengan Ramadan, ya. Dan bukan juga 1-2 tahun saja kita bertemu dengan yang namanya puasa Ramadan. Ya, kalau kita melihat umur kita, diri kita akan mengetahui sebenarnya kita ini sudah melewati Ramadan berpuluh-puluh tahun. Ada yang sudah 20 tahunan, ada yang sudah 25 tahun mungkin melewati bulan Ramadan, ada yang 30, 40, 50, 60, 70, ya. Sudah bertahun-tahun kita melewati bulan Ramadan, artinya kita semua ini sebenarnya sudah menjadi pakarnya bulan Ramadan. Ya, namun kenapa sih ketika mendekati bulan Ramadan atau ketika masuk di bulan Ramadan, ya, kita itu merasa biasa-biasa saja. Kita biarkan Ramadan itu lewat begitu saja tanpa ada sesuatu yang luar biasa. Ramadan baru datang,
tapi yang ada di pikiran kita adalah lebaran. Ini kan banyak terjadi di masyarakat. Ya, inilah yang disebut dengan oleh para ulama kathratul misas tumitul ihsas. Ya, terlalu sering berinteraksi itu akan mematikan sensitivitas. Ya, setiap tahun ketemu Ramadan lagi, setiap tahun ketemu Ramadan lagi, setiap tahun ketemu Ramadan lagi, sensitivitas kita itu berkurang sehingga merasa biasa-biasa saja ketemu dengan Ramadan. Nah, ini menjadi masalah. Ya, kenapa menjadi masalah? Kalau datang bulan Ramadan sedangkan hati kita biasa-biasa saja, suasana kehidupan kita biasa-biasa saja, ya, kita jalan di bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan yang lain, maka sebenarnya ada yang salah pada diri kita. Ya, ada yang salah. Ya, dan ini yang kelak akan menjadikan Ramadan sebagai bumerang bagi kita. Ya, artinya menjadi senjata makan tuan. Ya. Kenapa? Seharusnya di bulan Ramadan kita itu berbahagia. Seharusnya di bulan Ramadan, ya, ini merupakan kesempatan kita mendapat ampunan yang sangat banyak, dan seharusnya bulan Ramadan merupakan bulan kita, ya, memanen banyak pahala yang sudah kita tanam benih-benih tersebut di bulan Rajab, bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima'an furajulin, celakalah seseorang. Raghima'an furajulin, 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Dakhala alaihi Ramadan, dia datang atau Ramadan telah mendatanginya. Artinya seseorang tersebut mendapatkan umur yang panjang sehingga melewati bulan Ramadan. Tsumman salakha qabla an yughfara lahu. Yang menjadi kecelakaan adalah Ramadan datang, kemudian suman salakha, Ramadan dibiarkan pergi begitu saja, qabla an yughfaralah, sedangkan dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi indikasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Ramadan kalau sudah kita lewati selama 29 hari atau 30 hari, itu seharusnya di tanggal 1 Syawal kita sudah dalam kondisi, ya, bersih tanpa dosa, atau sekurang-kurangnya dosa-dosa kita banyak berguguran, ya, kalaupun tidak seluruhnya berguguran. Nah, tapi kalau ada orang yang tidak diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, raghima'an furajulin, celakalah seseorang ketika seperti itu. Maka sikap kita, ya, seharusnya terhadap bulan Ramadan itu kita menyikapi bulan Ramadan ini seperti kedatangan tamu yang sangat agung, ya. Seperti kalau kita ibaratkan kedatangan seorang pemimpin, ya, seorang presiden, kedatangan gubernur atau wali kota. Nggak mungkin kita ketika kedatangan orang-orang besar kita itu biasa-biasa saja. Pasti kita melakukan banyak persiapan, ya. Kalau misalkan ada ketua RT, ya, dikatakan bahwasannya akan datang gubernur, ya, ke wilayah RT kita, pasti akan ada penyambutan yang meriah, ya. Mungkin 3 hari sebelumnya, mungkin 5 hari sebelumnya, mungkin 1 minggu sebelumnya itu sudah ada persiapan-persiapan matang, atau mungkin bahkan, ya, H-1 atau H-2 itu dilakukan geladi bersih gitu, ya. Dilakukan latihan untuk menyambut gubernur tersebut. Ini baru tingkatan gubernur, bagaimana dengan presiden, dan bagaimana kalau yang datang itu lebih agung dibandingkan gubernur dan presiden, yaitu bulan Ramadan. Tentulah kita harus menyambutnya lebih meriah, ya. Maka di sini, ya, dalam ta'lim kali ini insyaallah saya akan sampaikan sedikit saja beberapa poin tentang bagaimana kita menyikapi atau menyambut bulan Ramadan ini, ya. Yang pertama, jelas kita harus memperbanyak doa agar disampaikan kepada bulan Ramadan, ya. Bukankah Ramadan itu tinggal 3 atau 4 hari lagi, ya. Tapi kita juga perlu tahu bahwasannya ajal dan maut itu tidak mengenal usia, ya. Ajal dan maut tidak mengenal tua dan muda. Ajal dan maut, ya, tidak mengenal yang sakit maupun yang sehat-sehat saja. Ajal dan maut pun juga tidak mengenal dan tidak membedakan antara yang taat dan yang suka maksiat. Kalau Allah sudah tetapkan meninggal dan wafat, maka akan wafat, ya, yang soleh maupun yang tidak, maupun yang suka berbuat maksiat, ya. Oleh karenanya kita perlu memperbanyak doa agar disampaikan, ya. 3 hari atau 4 hari lagi tidak ada jaminan
umur kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Lihat para salafun saleh, ya, para orang-orang saleh terdahulu, para ulama kita terdahulu, ya, dijelaskan seperti oleh seorang tabi'in yang bernama Mu'alla bin Al-Fadl. Beliau menjelaskan bahwasanya para salafun saleh terdahulu, baik kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka semua itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelumnya. Ya, kalau kita bayangkan Ramadan itu bulan ke-9 daripada bulan Hijriyah, ya. Maka kita mundur ke belakang di bulan Sya'ban, ya, kemudian di bulan Rajab, di bulan Jumada Tsaniyah, Jumadal Ula, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, ya, 3 bulan. Sejak 6 bulan mereka sudah memperbanyak doa agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Begitu juga ketika Ramadan sudah habis, masuk bulan Syawal, mereka berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan yang mereka lakukan berupa amal-amal soleh di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlangsung juga 6 bulan berikutnya. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Al-Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Ini adalah doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amal-amal soleh yang mereka lakukan di bulan Ramadan, baik tilawah, baik itu puasanya, baik itu tahajud dan qiyamul lail, tarawihnya, memberi bukaan kepada orang-orang, sedekah, zakat fitrah, zakat mal dan lain sebagainya, amal-amal soleh atau bahkan umrah, mereka berdoa kepada Allah SWT agar diterima semuanya. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Bagaimana dengan kita? Ya, maka di antara yang diajarkan oleh para sahabat, ya, bagaimana doanya? Mereka berdoa seperti ini: Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, salimni, sampaikanlah aku ila Ramadan, ke bulan Ramadan. Ya, wasallim di Ramadana, dan juga sampaikanlah Ramadan kepadaku. Ya, saling tarik menarik. Berdoa agar kita yang disampaikan kepada Ramadan, dan berdoa agar Ramadan yang ditarik menuju ke kita. Saling mendekat, ya. Kemudian apa? Wa tasallamuhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku yang dilakukan di bulan Ramadan. Ini diantara yang diajarkan oleh para salafun saleh untuk menyambut bulan Ramadan. Inilah doa-doa yang mereka panjatkan. Kenapa sih sampai seperti itu para salafun saleh? Karena jelas Ramadan itu ibarat kelas akselerasi, ya. Kalau kita melihat jenjang pendidikan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, kemudian masuk ke universitas S1, S2, S3. Ini kan ada jenjang-jenjang pendidikan yang harus kita tempuh sampai dengan mungkin doktor atau profesor. Dan ini sebenarnya berlangsung tidak ringkas dan tidak cepat. Butuh waktu yang lama untuk sampai ke jenjang yang paling tinggi. Nah, kalau kita ingin mencapai jenjang yang tinggi dengan cara yang ringkas, itu adalah kita lewat kelas akselerasi. Maka seorang mukmin diharapkan semua itu berada di jenjang yang tertinggi, yaitu jenjang takwa, menjadi muttaqin. Ya, untuk menjadi orang yang bertakwa ini sulit, jenjangnya panjang. Maka Ramadan adalah salah satu, ya, cara yang paling mudah yang kita tempuh untuk mencapai derajat ketakwaan. Ya. Itu yang pertama. Berikutnya, Ramadan ini kesempatan untuk menaikkan peringkat derajat surga kita. Ya. Ini menarik kalau kita buka dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, sahabat yang bernama Talha bin Ubaidillah itu pernah cerita seperti ini. Ada 2 orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW menyatakan keislaman. Jadi 2 orang ini, ya, bersaudara. Dua-duanya datang kepada Nabi SAW menyatakan keislaman. Mereka kata Talha, yang satu lebih giat dalam beribadah, yang satu bukan malas tapi biasa-biasa saja ibadah. Yang satu giat banget, yang satu biasa-biasa saja. Kata Talha bin Ubaidillah. Faghaza al-mujtahid, kata Talha, kemudian orang yang semangat sekali beribadah, ya, dia ikut perang, berjihad di jalan Allah Subhanahu bersama Rasulullah SAW, hatta ustushhid, kata beliau, sampai dia dimatikan oleh Allah Subhanahu dalam keadaan syahid. Ya. Summa makatsal akhir, kemudian saudara yang satu lagi yang beribadah biasa-biasa saja, dia pun tidak mati syahid, dan dia
mendapatkan umur yang lebih panjang 1 tahun berikutnya. Summa tuwfiya, kemudian setelah 1 tahun dia pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Talha, kemudian aku pernah bermimpi ya sedang menggandeng kedua orang tersebut, ya, dua saudara tadi. Kemudian dua saudara tadi menggandeng saya atau aku yang menggandeng mereka menuju pintu surga. Kemudian kita berdiri di depan pintu surga, kata Tolha. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang membukakan pintu surga, keluar dari pintu surga, kemudian memberikan izin untuk masuk surga. Di antara ketiga orang, saya dan dua saudara tadi, ternyata dia mempersilahkan masuk surga orang yang biasa-biasa saja, ya, beramal soleh yang biasa-biasa saja, ya. Jadi bukan mempersilahkan yang mati syahid terlebih dahulu. Kemudian setelah beberapa lama baru diizinkan orang yang mati syahid untuk masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut melihatku, kemudian berkata, irji', pulang kamu, ya, fa innaka lam ya'ni laka ba'd, karena sesungguhnya kamu belum waktunya ada di sini. Nah, ini adalah malaikat berkata kepada Tolha, kamu pulang, mau belum waktunya berada di sini. Maka setelah itu Tolha terbangun dari mimpinya. Kemudian ya, mimpi yang luar biasa ini dia ceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain, ya. Banyak sahabat yang beneran terkejut, kenapa bisa yang masuk surga terlebih dahulu, ya, saudara yang ibadahnya biasa-biasa saja, ya. Maka pembicaraan ini sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengatakan kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun, hanya karena seperti itu kalian takjub, ya. Maksud Rasulullah SAW, saya tuh biasa saja mendengar hadis itu. Artinya karena Rasulullah SAW itu mengetahui ilmunya, sahabat tidak tahu, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersabda setelah para sahabat protes, ya Rasul, kan yang lebih giat ibadah dan dia mati syahid, seharusnya dia yang lebih layak masuk surga terlebih dahulu. Kenapa saudaranya yang ibadah biasa-biasa saja dan tidak mati syahid, dia lebih dahulu dipersilakan untuk masuk surga? Maka Rasulullah SAW bersabda, alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan, bukankah orang yang ibadahnya biasa-biasa saja dan tidak mati syahid, tapi dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup selama 1 tahun berikutnya? Qalu bala, para sahabat menjawab, iya ya Rasul, betul. Wa adraka Ramadan, kata Nabi SAW. Kemudian dalam waktu 1 tahun itu, dalam tempo 1 tahun, dia pun bertemu dengan Ramadan. Fasoma, kemudian dia berpuasa Ramadan, ya. Wa shalla kaza, salat ini, salat itu, salat ini, salat itu, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wasajadata kaza, dan melakukan sujud ini dan sujud itu, maksud adalah sholat ini sholat itu, ya, fisanah, dalam kurun tempo 1 tahun dia lakukan, ya. Maka di sini Rasul menjelaskan bahwasanya Ramadan itu betul-betul, ya, bisa menjadikan kita, ya, atau menjadikan peringkat surga kita itu menjadi meninggi derajat surga kita, dan ini bisa memberikan kita, ya, kemudahan untuk masuk surga, ya. Jadi jangan dibayangkan kemudahan masuk surga itu hanya karena mati syahid, ya, hanya karena birrul walidain dan lain sebagainya. Ada beberapa amalan-amalan, diantaranya adalah menyambut bulan Ramadan dengan berbagai ibadah. Nah, itu yang bisa menjadikan kita, ya, berhak masuk surganya Allah Subhanahu lebih cepat dan meningkatkan derajat surga kita di sana. Maka Nabi SAW bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh, jarak surga antara kedua saudara tadi, ya, itu seperti jarak antara langit dan bumi, bahkan kata Rasul lebih jauh, ya. Artinya orang yang mendapatkan Ramadan tadi surganya lebih tinggi dibandingkan orang yang mati syahid, ya. Ini merupakan renungan bagi kita semua.